Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Afrika. Saya dari PGSD 2018. Baiklah, saya akan membahas tentang sel hewan dan sel prakaryotik. Pembahasan yang pertama, sel hewan. Baiklah, saya akan membahas tentang sel. Yang dimaksud di sini tentang sel adalah sel unit terkecil dari suatu organisme. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang pelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan, yang mencangkup bagian-bagian yang ada di dalamnya. Yang ketiga, lisosom. Lisosom di sini adalah organel berupa kantong yang terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik, dapat digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Yang keempat, membran sel. Membran sel di sini adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun protein, dan membran sel juga terdapat mineral dan nutrisi yang berada di luar atau di dalam. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma di sini adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Yang keenam, vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselaput membran, misalnya seperti enzim, asam, dan basa. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria di sini adalah mitokondria yang terlindung oleh membran ganda. Mitokondria yang terdapat pada semua sel eukariotik yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob dan sel. Yang kedelapan, nukleus. Nukleus merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalamnya terdapat inti sel yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Yang kesembilan, badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi juga memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil atau besar. Yang terakhir, sitoplasma. Sitoplasma di sini yang disebut sitoplasma di sini adalah cairan yang terdapat di dalam sel dengan terletak di luar inti sel. Dan sitoplasma tersusun dari cairan dan padatan. Baiklah, pembahasan yang kedua tentang sel prakaryotik. Sel prakaryotik di sini disebut sel yang tidak memiliki membran inti. Bagian sel prakaryotik dibagi menjadi yang pertama, materi genetik. Materi genetik adanya RNA dan DNA. Pada materi genetik terbungkus membran inti, sehingga sel genetik tersebut tidak memiliki nukleus atau inti sel. Dan materi genetik sel dari prakaryotik hanya terkumpul pada tempat tertentu yang berbentuk nukleoid, sehingga tidak ada struktur yang dinamakan nukleus atau inti sel tersebut. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma di sini adalah
cairan yang dapat mengisi sel dari sel prokaryotik tersebut. Yang ketiga, membran plasma. Membran plasma di sini lapisan tipis yang dapat membungkus suatu sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom berfungsi mensintesis protein. Ribosom tersebar di dalam sel prokaryotik dan di luarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.